Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope you are fine. Today we are going to learn about apologizing. It's the same material with the last meeting. But before starting our lesson today, let's pray together. Done. Before we go to the material, we have to know about the lesson plan before. So, what is the lesson plan for today? And the lesson plan is menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta maaf dan responnya. Jadi intinya hari ini kita akan membuat atau menyusun percakapan pendek, entah itu secara lisan maupun tulisan, dan isi percakapannya itu adalah tentang apologizing. Nah, sebelum kita melangkah ke contoh percakapan mengenai apologizing, alangkah baiknya kalau kita mengingat kembali dulu apa sebenarnya itu apologizing. Jadi apologizing itu adalah ungkapan meminta maaf kepada orang lain jika kita melakukan suatu kesalahan atau apapun itu yang membuat orang lain kecewa terhadap kita. Jadi intinya apologizing adalah meminta maaf. Nah, setelah kita mengetahui apa itu apologizing, sekarang kita melangkah ke contoh percakapan tentang apologizing. Jadi ada dua contoh percakapan di sini, ada percakapan singkat semua. Sekarang kita langsung saja dulu melangkah ke contoh yang pertama. Yang pertama ada Ahmad dan juga Imam. Imam, can you lend me your calculator? I'm sorry, I still using it. That's okay, I will borrow another. Jadi misartikan dulu. Imam, bisakah saya meminjam kalkulatormu? Kemudian Imam menjawab, saya minta maaf, saya masih menggunakannya. Oke, saya akan meminjam yang lain. Jadi di sini si Imam meminta maaf kepada Ahmad karena dia tidak bisa meminjamkan Ahmad kalkulatornya. Alasannya karena si Imam ini masih menggunakannya. Nah, setelah si Imam minta maaf, si Ahmad meresponnya dengan mengatakan, "That's okay." Oke, atau sudahlah, tidak apa-apa. Saya akan meminjam yang lain. Jadi dia akan meminjam kalkulator ke teman yang lain. Jadi ini adalah salah satu contoh tentang apologizing, di mana kalimat yang menandakan kalau dia adalah apologizing yaitu kata I'm sorry dan juga responnya that's okay. Kemudian kita melangkah ke percakapan yang kedua. Ada Winda dan juga Dina. I think I can attend in your birthday party cause I wanna spy my mother to the supermarket. Oh, it's okay Winda. Just accompany your mother. I do apologize Dina, but I promise I will bring a big gift for you later. No problem Winda. Thanks my pleasure. Jadi artinya Winda mengatakan, saya pikir saya tidak bisa hadir di ulang tahunmu karena saya tiba-tiba harus menemani ibu saya ke supermarket. Kemudian si Dina menjawab, oke Winda, temani saja ibumu. Kemudian Winda menjawab lagi, saya betul-betul minta maaf Dina, tapi saya janji saya akan membawakanmu hadiah yang besar nanti. Dina menjawab, tidak masalah Winda, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini si Winda minta maaf kepada Dina karena dia tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun Dina karena dia harus menemani ibunya ke supermarket. Dan dia juga berjanji kepada Dina kalau nanti dia akan membawakan Dina sebuah hadiah yang besar. Dan kemudian si Dina meresponnya dengan kata tidak masalah, temani saja ibumu. Nah, jadi yang menandakan kalau di sini adalah apologizing atau conversation about apologizing, yaitu adanya kalimat I do apologize dan juga respon no problem. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kalian. Jadi tugas kalian di sini ada dua. Untuk activity 1 atau tugas yang pertama yaitu make short dialogue
based on the situation given, use expression of apologizing. Jadi kalian buat percakapan singkat sesuai dengan situasi yang Miss berikan di sini, dan kalian harus menggunakan ungkapan tentang apologizing. Jadi situasi yang pertama yaitu, you can take your brother to the park. Kamu tidak bisa membawa adikmu ke taman. Nah, kira-kira bagaimana bentuk percakapannya jika situasinya seperti itu? Kemudian untuk yang kedua, you accidentally broke your sister's pen. Kamu tidak sengaja mematahkan pulpen saudaramu. Jadi bentuk percakapannya juga seperti apa? Kemudian untuk activity 2 atau tugas yang kedua, read your conversation about apologizing by making a video. Jadi tugas kedua ini adalah tugas lisan. Jadi maksudnya seperti apa? Kalian buat video, dan di dalam video tersebut kalian boleh membaca, boleh juga tidak. Apa yang harus dibaca yaitu percakapan tentang apologizing. Jadi percakapan yang kalian tulis di tugas yang pertama itu salah satunya harus kalian baca di tugas yang kedua. Nah, kalian buat video, isinya percakapan tentang apologizing. Di sini Miss akan menilai bagaimana cara speaking kalian atau bagaimana cara kalian menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Karena seperti yang ada di lesson plan tadi, ada tulis dan juga ada lisan. Jadi untuk tugas yang pertama ini berbentuk tulis, kemudian yang kedua adalah lisan. Okay, I think it's enough for today. Thanks for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.